Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau bahas tentang satu hal yang saya paling nggak suka di bisnis kos-kosan. Nah, teman-teman penasaran apa itu? Silahkan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman bisa nebak nggak kira-kira apa yang saya paling nggak suka di dalam bisnis kos ya? Mungkin teman-teman ada sebagian yang nebak, wah pasti gara-gara butuh modal gede. Kita tahu sendiri ya, beli properti kos-kosan modalnya gede. Tapi ternyata bukan itu yang saya paling nggak suka, karena itu udah ada solusinya. Banyak dibahas di YouTube, di workshop, banyak mentor yang ngajarin itu, gimana memulai bisnis tanpa modal, bagaimana beli properti tanpa modal. Jadi udah banyak sekali itu yang dibahas. Jadi bukan itu ya, solusinya sudah ada. Kalau masalah modal, solusinya kita bisa lewat bank, kita bisa lewat investor, atau kita bisa lewat dari family ya, dari keluarga. Itu kita bisa minta bantuan keuangan. Nah, terus apa dong? Apa mungkin karena ngurusin kos-kosan itu susah? Ngurusin anak kos itu ribet, banyak masalah, banyak komplain, jadi kita nggak tenang hidupnya. Nah, itu ternyata bukan juga. Bagi sebagian orang mungkin itu juga jadi masalah ya, tapi buat saya itu saat ini sudah nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya sudah punya tim. Saya punya tim yang kuat, saya punya tim yang pengalaman. Jadi terus terang aja, sekarang saya sudah agak santai. Jadi ngurusin kos-kosan udah santai, nggak perlu tiap hari tarik urat sama anak kos, nggak perlu tiap hari ngurusin maintenance atau komplain macem-macem gitu. Itu udah sama sekali saya bisa mengurangi, meminimalkan gitu ya. Jadi semua masalah-masalah, peritil-peritil operasional di lapangan semua dihandle sama tim saya. Tim saya sudah capable dan sudah berpengalaman, sudah kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi sehari-hari di lapangan untuk usaha kos-kosan. Jadi saya hidupnya sekarang udah santai sebenarnya, mau nggak ngapa-ngapain pun kos saya tetap jalan. Bener-bener autopilot, bener-bener passive income setiap bulan tanpa saya harus melakukan apa-apa. Cuma satu yang saya masih lakukan ya, yaitu mencari atau hunting properti baru atau kos-kosan baru. Itu yang sampai sekarang saya masih lakukan. Karena apa? Bukan karena wajib ya. Sebenarnya saya nggak melakukan itu pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya suka, saya happy melakukan itu. Saya suka keliling-keliling, jalan-jalan, ngelihat properti, ketemu orang, negosiasi, nawar-nawar. Prosesnya itu yang saya sangat menikmati itu. Jadi sampai sekarang untuk cari kos-kosan, cari hunting properti baru, itu saya masih lakukan sendiri. Mungkin untuk analisa awalnya itu saya bisa serahkan kepada tim ya, atau kepada maklar-maklar. Saya biasanya kasih, ini loh keinginan gue tuh seperti ini kriterianya gitu. Nah, kalau misalnya dari kriteria itu ternyata sudah dicari ada sama tim saya, baru saya turun ke lapangan. Jadi itu saya lakukan karena saya happy melakukan itu, bukan karena itu suatu keharusan atau kewajiban ya. Lah, terus apa dong yang nggak suka di bisnis kos gitu? Nah, ini ya teman-teman ya, saya kasih tahu yang saya paling nggak suka di bisnis kos, yaitu adalah profitnya, omsetnya itu ketaker. Ketaker itu bahasa apa ya? Ketaker itu bahasa Indonesia bukan? Teman-teman ngerti nggak artinya ketaker ya? Ketaker itu udah kayak dijatah gitu. Jadi contoh, misalnya kita punya 20 kamar, per kamarnya 1 bulan harganya 1 juta, ya kita ketaker, kita udah dijatah sebulan itu maksimal kalau omset kalau okupansinya 100% dapatnya 20 juta, udah mentok maksimal. Nah, caranya untuk meningkatkan gimana? Dengan salah satunya di ecer. Dengan perkembangan zaman, banyak aplikasi-aplikasi hotel aggregator ya. Sekarang tuh kos-kosan sudah bisa bergeser, kita nggak cuma jual bulanan, kita bisa jual jangka pendek, kita bisa jual mingguan, kita bisa jual harian, kita bisa jual jam-jaman loh. Bisa nggak sih kos-kosan dijual jam-jaman gitu ya? Bercanda ya. Jadi kalau kita jual bulanan itu kita analoginya kita jual grosir. Tapi kalau kita jual mingguan atau harian atau jam-jaman itu kita jual eceran. Nah, di mana-mana harga eceran itu kan pasti lebih murah dibandingin harga grosir. Makanya kalau harga grosirnya kita maksimal 20 kamar cuma dapat 20 juta, kalau kita ecer harian, mingguan, jam-jaman itu kita bisa omsetnya lebih besar daripada kita jual
bulanan. Tapi tetap ada maksimalnya tuh, tetap ada mentoknya. Karena kamar kita itu terbatas ya. Jadi kalau anggaplah kita jual jam-jaman, satu hari itu kan cuma 24 jam. Jadi cuma sehari itu omset kita cuma 24 jam, kalau full dikali jumlah kamar. Terus tinggal dikali 30, ya udah omset lu tuh sebulan segitu. Itu pun kalau laku ya, kalau laku dijual jam-jaman ya. Kalau saya sih, menurut saya sih nggak bisa sih sampai 100% omset mentok dijual jam-jaman tuh kayaknya nggak bisa ya. Jadi tetap ada mentoknya maksud saya ya. Di sini maksud saya adalah kita tetap ada mentoknya 24 jam sehari dikali jumlah kamar dikali tarif jam-jamannya per jam tuh berapa gitu. Tetap ada mentoknya. Jadi bisnis kos itu beda ya sama bisnis F&B atau bisnis toko, kita buka toko atau kita buka online shop, jualan di marketplace segala macam itu beda. Kalau jualan toko, buka toko, terus jualan di online shop segala macam itu kita bisa unlimited ya. Kita bisa unlimited omsetnya, kita bisa promosi gila-gilaan, kita bisa kasih harga minim setengah modar gitu ya. Itu kita bisa untuk meningkatkan omset sedemikian rupa dengan program-program promosi marketing yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kos-kosan nggak bisa, karena itu ya terbatas, propertinya terbatas, bangunannya terbatas, kamarnya terbatas, kita mau ngotot sengotot apapun, kita mau promosi seheboh apapun, kita mau kasih hadiah semenarik apapun, itu pasti ada mentoknya. Nah, terus gimana dong? Sebenarnya ada cara yang saya lakukan ya, ada cara yang saya lakukan untuk mensiasati supaya bisnis kos-kosan saya nggak mentok segitu-segitu aja. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat bisnis-bisnis baru ya, bisnis-bisnis unit yang mensupport bisnis utama kita. Bisnis utama kita, core bisnis kita, itu kan kos-kosan. Kita bikin bisnis baru yang ada hubungannya sama kos. Contoh apa? Contoh saya buka laundry ya. Ini saya paling seneng kasih contoh laundry ya. Saya pernah buka catering, terus pernah buka produksi chemical, cairan-cairan pembersih untuk cuci piring, untuk ngepel, untuk deterjen segala macam pernah. Terus saya juga bikin bisnis unit cuci AC, bikin bisnis unit cuci kasur, bikin bisnis unit macem-macem gitu. Tapi semuanya itu masih ada hubungannya sama bisnis utama saya, yaitu kos-kosan. Saya ambil contoh bisnis laundry saya ya. Bisnis laundry saya sampai sekarang pun kita nggak perlu ngoyo ya. Ngoyo itu bahasa apa lagi ya? Ngoyo itu maksudnya kita nggak perlu ngotot. Kita nggak perlu ngotot untuk cari customer. Kita nggak perlu ngotot untuk marketing segala macam. Karena apa? Karena kita udah punya safety net. Safety netnya apa? Safety netnya adalah orderan atau omset yang didapat dari kos-kosan saya sendiri ya, dari grup saya sendiri ya. Kantong kanan masuk kantong kiri itu ya. Teman-teman masih ingat kan ya konsepnya. Laundry saya, meskipun nggak terima dari luar, itu tuh udah profit, itu udah untung. Untungnya dapat dari kos-kosan. Karena kita kan kasih free laundry kepada tamu-tamu. Dan ada juga laundry yang berbayar. Ya, jadi kita cukup melayani internal aja itu udah untung. Apalagi kalau kita buka juga untuk umum, terima untuk umum. Ya itu salah satu contoh yang saya senang, saya buka laundry. Salah satu bisnis unit yang mensupport bisnis utama saya saling simbiosis mutualisme ya. Jadi si kos saya ini untung, nggak perlu outsource bayar mahal-mahal di laundry luar, dan bisnis unit laundry saya ini juga untung meskipun untungnya nggak terlalu besar, tapi tetap untung karena sudah ada order yang tetap yang dapat dari kos-kosan saya. Ya teman-teman, jadi itu untuk mensiasati kalau memang teman-teman udah mentok. Plafon gue kredit udah mentok nih, udah nggak bisa ngajukan kredit lagi karena udah terlalu banyak kreditnya, jadi nggak bisa nambah kos-kosan lagi, nggak bisa nambah kamar lagi. Atau mungkin kita juga udahlah gue cukup lah, misalnya 1000 kamar target udah cukup, udah nggak mau nambah lagi. Nah itu terus caranya gimana untuk menambahkan omset? Selain tadi dijual eceran kamarnya, terus bikin bisnis-bisnis unit baru yang bisa mendukung atau mensupport bisnis kos kita. Jadi kalau teman-teman bikin kayak semacam warung kopi atau bikin kayak kafe kecil-kecilan atau warung burjo di kos-kosan teman-teman, itu sebenarnya adalah salah satu cara di mana kita berusaha dengan sumber daya yang ada, dengan apa yang ada itu bisa untuk kita meningkatkan omset ya. Jadi kita bikin ekosistem lah, kita bikin ekosistem kos-kosan kita bisa berkembang, nggak melulu hanya dari omset jual kamar, tapi dari bisnis unit kita yang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!